Halo Indonesia, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah General Business Environmental dengan judul Pabrik Pembuatan Biodiesel dari Minyak Kemiri Sunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anggito Abimanyu MSc. Pemerintah targetkan pemanfaatan B100 dalam 3 tahun mendatang. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengatakan Indonesia ditargetkan dapat menggunakan biodiesel 100% atau B100 dalam 3 tahun mendatang. Saat ini pemanfaatan B20 di Indonesia sudah berjalan. Industri sawit tengah menghadapi rintangan. Pasalnya, Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti subsidi untuk produk Indonesia mulai hari ini 14 Agustus 2019. Kebijakan tersebut diambil setelah Uni Eropa menuding pemerintah Indonesia menerapkan praktik subsidi untuk produk biodiesel berbasis minyak kelapa sawit yang merugikan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya untuk mendorong penggunaan bahan bakar nabati 100% atau B100 atau ketika standar emisi Euro 4 diesel berlaku. Pemerintah optimis pada tahun 2021 B100 dapat dilakukan. Namun di sisi lain, B100 yang ditargetkan pemerintah berasal dari bahan bakunya minyak kelapa sawit. Hal ini menjadikan suatu dilema karena minyak kelapa sawit akan bersaing dengan kebutuhan pangan seperti minyak bumi. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian, dengan terus ditanamnya kelapa sawit dapat merusak ekosistem yaitu tanah dan juga untuk pembukaan lahan kelapa sawit bisa dilakukan pembakaran. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan substitusi pada bahan baku minyak kelapa sawit menjadi minyak kemiri Sunan. Kemiri Sunan adalah salah satu tanaman yang dapat menghasilkan minyak nabati yang dapat diproses lebih lanjut menjadi biodiesel beserta turunannya. Tanaman ini bersifat toksik dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan pangan. Dan juga tanaman ini sangat potensial, di samping dapat menghasilkan minyak nabati, juga untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan kritis di Indonesia. Peneliti biofil Bali 3D Bio Pranowo mengatakan, rendemen atau perbandingan antara minyak mentah yang dihasilkan dari buahnya Kemiri Sunan lebih tinggi daripada kelapa sawit. Dengan segala kelebihan minyak kemiri Sunan serta peluang yang besar dalam bisnis biodiesel, membuat pebisnis yang berkeinginan untuk melakukan investasi dalam pasar industri baru ini harus melakukan analisa faktor eksternal pada kegiatan bisnis untuk menilai dampak-dampak yang dapat terjadi pada perusahaan. Ada 3 tujuan dari pembuatan pabrik biodiesel dari minyak kemiri Sunan ini. Yang pertama, menyelesaikan masalah kebutuhan bahan bakar biodiesel dan kondisi lahan kritis di Indonesia. Yang kedua, melakukan identifikasi tren lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis usaha. Dan yang terakhir, melakukan analisa peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Proses bisnis dari pabrik biodiesel meliputi 4 hal. Yang pertama adalah proses procurement, yaitu proses bisnis yang berkaitan dengan pengadaan barang dan kebutuhan lainnya. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya, ialah in-out inventory, yaitu proses bisnis yang menangani keluar masuknya barang seperti raw material atau bahan kimia pembantu lain. Dan yang ketiga adalah proses produksi. Fungsi proses produksi adalah pembuatan bahan baku sehingga menjadi barang jadi dan bisa dijual kepada konsumen. Dan proses terakhir adalah penjualan dan pemasaran, yang dimana proses ini dilakukan penjualan dan bagaimana menarik pembeli guna mendapatkan keuntungan. Pasar yang akan diserap dengan hadirnya pabrik biodiesel adalah masyarakat luas dengan kerjasama melalui pihak pemerintah seperti Pertamina dan pihak swasta seperti Shell, Vivo, BP, AKR, dan Total. Selain itu juga akan dilakukan ekspor ke Eropa guna meningkatkan penjualan dengan adanya aturan mengurangi 10% konsumsi BBM fosil dan digantikan dengan biofuel dan dilarangnya minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Untuk investasi pabrik pembuatan biodiesel ini memerlukan dana yang cukup besar, karena ini merupakan skala pabrik sehingga memerlukan banyak data untuk merencanakan nilai investasinya. Di antaranya, data yang diperlukan adalah data terkait berapa kapasitas pabrik yang diperlukan, serta berapa lahan yang diperlukan untuk menanami pohon kemiri Sunan. Untuk kapasitas pabrik, menurut Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau disingkat APROBI, penerapan B100 untuk membutuhkan sekitar 35 juta ton sawit dan belum kebutuhan untuk ekspor yang semakin meningkat.
Maka diprediksikan untuk tahun 2021, kebutuhan bahan bakar biodiesel sebesar 45 juta ton. Maka kapasitas pabrik yang diperlukan sebesar 45 juta ton. Untuk biaya pembangunan pabrik biodiesel dari minyak kemiri Sunan dilakukan perbandingan dengan biaya pabrik dari pembangunan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dengan kapasitas 10.000 ton per tahun sebesar 180 miliar. Dengan melakukan perbandingan ekstrapolasi, didapat untuk kapasitas pabrik 45 juta ton, nilai investasinya sebesar 180 miliar rupiah. Untuk lahan yang diperlukan untuk menanami tanaman kemiri Sunan, diperlukan tanah sebanyak 32,4 hektar dengan biaya per meter persegi 150.000, maka didapat total untuk lahannya sebesar 48 miliar dan grand total investasinya sebesar 858 miliar rupiah. Agar suatu bisnis dapat berjalan sustainable atau terus-menerus, selain diperlukan tim yang kompak, adanya leadership, keuangan yang bagus, diperlukan juga analisis untuk lingkungan bisnis eksternal yang berdampak pada bisnis secara keseluruhan. Setidaknya ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi bisnis, yaitu faktor ekonomi, faktor fiskal, pemerintahan, demografi, teknologi, sosial, lingkungan alam, dan terakhir politik. Faktor pertama yang akan saya jelaskan adalah faktor ekonomi. Melihat gelagat negara Indonesia, saat ini diprediksikan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020 akibat adanya pandemi virus corona. Menurut Bapak Winfried Weken, selaku Direktur Asian Development Bank, penurunan sejumlah harga komoditas dan gejolak pasar keuangan berimplikasi buruk bagi perekonomian global dan nasional pada tahun 2020. Beliau mengatakan pada tahun 2021 perekonomian global akan berangsur pulih. Ancaman yang akan terjadi bagi perusahaan adalah jika masalah ekonomi tidak membaik akibat pandemi yang berlarut, maka kebutuhan bahan bakar khususnya biodiesel akan menurun akibat diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan yang akan menjadi peluang bagi perusahaan adalah pemerintah setelah adanya pandemi virus corona akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga produktivitas jual beli akan meningkat dan berbanding lurus juga dengan konsumsi bahan bakar yang juga meningkat. Faktor yang kedua adalah faktor fiskal. Di sini dapat dilihat bagaimana nilai tukar dolar terhadap rupiah terus menguat. Terbukti saat ini nilai mata dolar tembus Rp15.000. Hal ini berdampak kepada industri di mana tidak semua bahan baku pabrik berasal dari dalam negeri, melainkan impor dari luar negeri. Ini akan menjadi ancaman bagi pabrik biodiesel dikarenakan bahan baku pembuatan biodiesel adalah metanol. Sedangkan saat ini ketersediaannya sangat kurang dan diperlukan impor. Untuk impor metanol saja dibutuhkan 169 triliun rupiah. Jika kurs dolar terus menguat, maka harga metanol akan semakin tinggi. Namun di sisi lain ada peluang bagi pabrik, yaitu dengan melakukan impor minyak kemiri Sunan ke luar negeri, khususnya Uni Eropa. Faktor yang ketiga adalah faktor pemerintahan. Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk membuat aturan B100 guna menyelesaikan standar emisi Euro 4 yang sudah dibahas di awal tadi. Dikarenakan saat ini khususnya Uni Eropa melakukan larangan terhadap minyak kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan biodiesel akibat isu pemanasan global, maka ini akan menjadi ancaman perusahaan di mana kebutuhan biodiesel B100 yang ditetapkan pemerintah akan terpenuhi dengan minyak kelapa sawit yang dilarang impor dan penjualan biodiesel dari minyak kemiri Sunan akan berkurang. Tapi masih ada peluang di mana perusahaan bisa melakukan ekspor biodiesel dari minyak kemiri Sunan ke luar negeri khususnya Uni Eropa sehingga penjualan biodiesel sesuai dengan yang direncanakan. Faktor yang keempat adalah faktor lingkungan alam. Saat ini Indonesia total lahan kritis telah mencapai 14 juta hektar. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Ida Bagus Putra Pratama, menyatakan kemampuan pemerintah untuk merehabilitasi lahan hanya mencapai 500.700 hektar. Lahan kritis itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama dari seluruh
komponen masyarakat, baik pemerintah maupun perusahaan swasta. Dengan berfokus kepada rehabilitasi lahan, maka ada ancaman kepada perusahaan dalam membangun pabrik. Perlu banyak aturan-aturan guna mengetatkan pembangunan pabrik agar masyarakat tidak dirugikan. Di sini juga ada peluang bagi pabrik pembuatan biodiesel dari minyak kemiri Sunan. Karena minyak kemiri Sunan memiliki keunggulan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan kritis sehingga justru mampu mengurangi lahan-lahan kritis di Indonesia. Faktor yang kelima adalah faktor teknologi. Saat ini telah banyak pembuatan biodiesel, namun belum ada sampai saat ini pabrik pembuatan biodiesel dari minyak kemiri Sunan. Kebanyakan pabrik menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Di sini akan ada ancaman kepada perusahaan karena belum adanya pabrik pembuatan biodiesel dari minyak kemiri Sunan, maka perlu dilakukan banyak riset dalam proses pembuatan pabrik. Namun dari sisi lain, ini menjadi peluang bagi pabrik karena sebagai satu-satunya pabrik biodiesel dari minyak kemiri Sunan, dan juga saat ini telah banyak dilakukan riset terkait pembuatan biodiesel dari minyak kemiri Sunan, sehingga hanya perlu dilakukan riset terkait scale up dari skala laboratorium menjadi skala pabrik. Faktor yang keenam adalah faktor politik. Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Perindustrian Menprin Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menuntaskan program biodiesel sampai 100% atau B100. Senada dengan hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN yaitu Erick Thohir mengatakan upaya mewujudkan B100 bisa terwujud dalam waktu dekat. Bahkan dirinya menyebut jika penggunaan bahan bakar dengan minyak nabati tersebut bisa terwujud dalam waktu 3 tahun mendatang. Dengan hal tersebut, maka B100 sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Dikhawatirkan jika terjadi pergantian menteri bahkan presiden, maka kebijakan ini juga bisa berubah. Ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan jika terjadi pergantian tersebut dan merubah kebijakan. Maka peluang untuk B100 bisa berkurang bahkan menghilang. Akan tetapi hal ini juga bisa menjadi peluang apabila pergantian menteri atau presiden sekalipun justru memberikan kebijakan yang mendukung perusahaan di dalam negeri. Faktor yang terakhir adalah faktor lingkungan sosial dan demografi. Indonesia merupakan negara kepulauan berkembang yang berpenduduk besar serta memiliki jiwa sosial tinggi dengan gotong royongnya. Biro Pusat Statistik melakukan sensus penduduk secara berkala untuk mengumpulkan data yang tepat untuk mengukur populasi Indonesia. Data demografis ini penting untuk dipahami dan untuk merencanakan strategi terbaik pengembangan bisnis. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa dan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah ini cenderung meningkat dengan laju pertumbuhan penduduk hampir 1,4% per tahun. Dengan kondisi lingkungan dan demografi ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan karena dengan jumlah tenaga kerja yang cukup besar serta jiwa sosial yang tinggi, maka serikat kerja di perusahaan akan menjadi kuat dan bisa mendesak manajemen perusahaan sewaktu-waktu. Dan ini juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan karena saat ini banyak karyawan yang di PHK sehingga mudah untuk menjadi tenaga kerja bagi perusahaan. Kesimpulannya dari video ini adalah pabrik pembuatan biodiesel ini layak didirikan dan bisa bertahan dalam waktu 10 tahun mendatang karena diperlukan untuk memenuhi hajat banyak orang. Yang paling berpengaruh pada bisnis ini adalah politik dan pemerintahan, di mana kebijakan B100 yang dipilih sangat bergantung dengan target pemerintah terkait kebijakan biodiesel. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.